Beberapa hari lalu saya terlibat diskusi terkait dengan angka pengangguran di Indonesia. Ternyata pertumbuhan angka pengangguran di Indonesia itu yang terbanyak justru dari pengangguran terdidik, lulusan D3 dan ke atas. Jadi lulusan D3, S1, S2, dan S3. Menyadari hal tersebut, kemudian juga banyak yang berpendapat bahwa ngapain kuliah capek-capek, uang banyak habis, tapi akhirnya nggak dapat pekerjaan gitu ya. Jadi kayak semacam tidak ada jaminan bahwa meskipun kuliah nanti bisa dapat kerja atau bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Ya bisa saja sih berpendapat seperti itu gitu ya. Memang kita berharap kehidupan di kemudian hari menjadi lebih baik ya. Terjadi mobilitas sosial, tadinya kelas bawah misalnya menjadi kelas menengah atau menjadi kelas atas di kemudian hari. Nah, salah satu menurut saya masih, karena saya juga berasal dari keluarga sederhana gitu ya, menengah ke bawah ya. Berdasarkan pengalaman saya dan saya masih percaya bahwa mobilitas sosial atau bisa meningkat atau kehidupan menjadi lebih baik di kemudian hari. Saya masih percaya untuk Indonesia bekal terbesarnya adalah pendidikan. Dalam hal ini ya pendidikan tinggi. Dan saya memang sudah mengalami, alhamdulillah, kehidupan saya jauh lebih baik dibandingkan dulu. Bukan berarti tidak bersyukur yang dulu ya. Tapi karena pendidikan, saya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bukan cuma untuk keluarga sendiri, tapi juga untuk keluarga besar, alhamdulillah. Tinggal bagaimana pendidikan ini kita, untuk bagi para mahasiswa atau yang baru masuk kuliah, bagaimana Anda bisa memanfaatkan peluang untuk berkuliah, karena tidak banyak kesempatan untuk berkuliah. Ya, selain karena juga ilmunya, juga mungkin juga kondisi ekonomi, keluarga dan sebagainya. Jadi saat kuliah itu Anda betul-betul harus manfaatkan dengan baik perkuliahan itu, bukan hanya kuliah tapi juga bagaimana Anda meningkatkan yang disebut soft skill ya, tidak hanya hard skill. Dan yang penting juga sekarang bagaimana Anda bisa menjalin hubungan atau menjalin relasi dengan banyak orang yang akan berguna mungkin di kemudian hari. Jadi yang pertama tetap satu, kuliah yang baik. Pastikan Anda bisa selalu menghadiri kelas dosen maupun kelas asisten dan benar-benar Anda gunakan di situ, belajar sebaik mungkin, mengerjakan tugas juga dengan sebaik mungkin dan jujur. Tidak hanya mengandalkan ya katakan artificial intelligence semata, tanpa betul-betul Anda mencari sendiri atau berusaha sendiri bagaimana untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Nah, kemudian juga Anda mengikuti kegiatan kemahasiswaan itu pasti untuk membina untuk meningkatkan social skills Anda, soft skills Anda. Di sana Anda bisa belajar bagaimana bekerja sama dengan orang banyak, kemampuan komunikasi tulis, tertulis maupun lisan juga bisa ditingkatkan di sana. Nah, kemudian ketika liburan semester, jika memadai kan Anda juga bisa ikut magang sekarang ya. Magang dimanapun, magang itu memberikan Anda pengalaman bagaimana merasakan lingkungan kerja, suasana kerja. Dan ya tidak dipungkiri ya, kalau magangnya bisa memberikan ada remunerasinya atau ada uang magangnya kan alhamdulillah juga bisa untuk menambah tabungan Anda para mahasiswa. Jadi jangan gampang putus semangat. Anda harus punya perencanaan yang baik, Anda harus punya tujuan yang baik, kemudian bagaimana membuat perencanaan agar tujuan tersebut tercapai. Tujuannya apa? Misalnya 1, Anda lulus kuliah itu tepat waktu. Katakanlah untuk S1 Anda kuliah 8 semester. Kalau Anda kuliah lebih dari 8 semester, berarti uang SPP yang harus dikeluarkan juga makin banyak.
Nah, ya, jadi punya seperti itu. Kemudian bukan cuma lulus, tapi juga Anda punya katakanlah IPK yang akan didapat misalnya 3,5 ke atas. Tujuan harus dibuat challenging ya, jangan tujuan yang gampang Anda dapat. Nah, tujuannya harus smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan ada timeline-nya. Nah, udah kuliah 8 semester, dapat IPK yang bagus ya, katakan 3,5 ke atas, Anda juga sudah punya pengalaman magang di berbagai tempat. Akan sangat menarik dan sangat menguntungkan kalau Anda magangnya lebih dari 1 kali dan di perusahaan yang berbeda serta posisi juga berbeda. Nah, itu akan menguntungkan bagi Anda. Terus juga Anda punya relasi dengan teman Anda, dengan senior Anda yang baik, yang mungkin itu akan jadi sumber, katakanlah sumber informasi tentang lowongan kerja dan sebagainya. Nah, ada juga sebetulnya sekarang bahwa kalau kuliah itu tujuan utamanya tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi Anda juga bisa membuka usaha. Buka usaha nanti justru bisa menarik pekerja. Nah, itu bagus banget gitu ya. Cuman ya tadi, usaha juga Anda harus punya keahliannya, Anda harus juga punya modalnya, punya ketekunan yang jauh lebih dibutuhkan daripada Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Dan tadi relasi atau circle lah sekarang ya, circle segala macam itu sangat menentukan keberhasilan usaha Anda. Nah, jadi kesimpulannya bagi saya di Indonesia khususnya, dan ini berdasarkan pengalaman saya, pendidikan masih menjadi bekal terbaik agar kita memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Hal ini tidak berarti saya meng-underestimate atau meremehkan sumber-sumber lain agar kehidupan menjadi lebih baik ya. Mungkin bisa olahraga juga gitu ya, mungkin bisa juga seni, itu juga bisa juga gitu ya. Tapi saya sendiri, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dari dulu kecil terus remaja dewasa ya, memang saya berbekal tadi ya pendidikan yang baik gitu ya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Oke, semangat para adik-adik mahasiswa. Anda harus yakin Anda mampu untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depan. Assalamualaikum.